Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan pajak penghasilan pasal 23. Pasal PPh pasal 23 yaitu pemotongan penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan. PPh pasal 23 ini termasuk dalam kategori output yang nanti akan dikreditkan dalam PPh terutang, baik PPh badan maupun PPh perorangan. Adapun yang menjadi pihak pemotong itu bisa dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi pemotongnya di sini lebih kepada badan. Sedangkan yang dipotong di dasar hukumnya itu PP peraturan perpajakan. Pemotongnya itu bisa wajib pajak badan dalam negeri, orang pribadi yang ditunjuk, dan orang pribadi usaha pembukuan khusus untuk sewa. Yang dipotong itu bisa WPOPDN yang berupa passive income atau WP badan dalam negeri, baik berupa pasif maupun aktif income. Itu kena PPh pasal 23. Objeknya itu ya jelas ya, pasif income untuk WP badan dan WPOP dan aktif income untuk WP badan. Sifatnya tidak final. Sifat tidak final di sini maksudnya PPh pasal 23 dapat dikreditkan dalam PPh terutang di akhir tahun pajak. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 23 ada dalam undang-undang, ada dalam peraturan perpajakan, kemudian keputusan keputusan kementerian. Selanjutnya yang membedakan dengan pasal 22. Yang membedakan dengan pasal 22 lebih cenderung kepada lingkup ya, lingkup dari pasal 22 dan 23. Kalau 22 itu lebih sempit dalam artian baik dari segi objek pajak maupun pemotong. Kalau pasal 22 itu hanya untuk impor, kemudian pembelian penjualan barang, dan hanya di pemotongnya itu cuma wajib pajak badan tertentu. Beda halnya dengan pasal 23. Pasal 23 seluruh pembayaran jasa juga termasuk passive income itu objek pajak, dan pemotongnya itu semua wajib pajak badan, wajib pajak OP pembukuan atau wajib pajak OP yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Jadi arti atau cangkupan pasal 23 itu lebih luas dibanding pasal 22. Nah, ini objek pemotongan PPh pasal 23. Itu kalau dari sisi modal. Dari sisi ke modal ada dividen, bunga, royalti, dan sewa. Itu yang dipotong PPh 23. Kemudian objek itu jasa. Kemudian kegiatan itu hadiah. Nanti kita akan jelaskan jenis-jenis hadiah, jenis-jenis kegiatan yang mana yang termasuk dalam PPh pasal 23. Ini ada 6 jenis kelompok atau kategori PPh penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 23, yaitu dividen, bunga royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian sewa, selanjutnya imbalan sehubungan dengan jasa. 23. Pertama pada saat pembayaran, kemudian disediakan untuk dibayarkan dan telah jatuh tempo pembayaran.
Umumnya itu akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu. Secara khusus itu saat jatuh tempo itu ada bunga dan sewa, kemudian saat tersedia untuk dibayarkan itu dividen. Kemudian saat dalam perjanjian kontrak atau faktur itu royalti atau jasa. Ini pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 itu prinsipnya desentralisasi ya, di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya objek PPh 23. Jadi kantor pusat atau cabang wajib memotong. Nah, memotong PPh 23 atau 26 sesuai yang terutang pada PPh 2326, membuatkan bukti potong. Jadi setiap pemotong wajib membuat bukti potong dan diserahkan kepada objek apa subjek pajak. Diserahkan kepada subjek pajak ya, diserahkan kepada pihak yang dipotong. Karena kenapa? Bukti potong ini harus disimpan oleh pihak yang dipotong atau subjek pajak untuk dikreditkan di akhir tahun, untuk dikreditkan dengan PPh terutang di akhir tahun. Jadi bukti potong ini menjadi suatu base atau landasan untuk bahwa telah diadakan pemotongan pajak. Oleh karena itu ini penting untuk disimpan, dan jika memang pihak pemotong tidak membuatkan bukti potong, itu seharusnya pihak yang dipotong meminta bukti potong tersebut. Kemudian memberikan bukti pemotongan PPh pasal 2326 kepada penerima penghasilan. Ini kewajiban pemotong ya. Kamu menyetor PPh 23 di SSP tanggal 10 bulan berikut setelah bulan saat terutang PPh. Jadi PPh itu disetor setelah sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian melapor, yang menyetor melapor tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang PPh. Jadi misalnya bulan ini terutang PPh, kemudian terutang PPh 23, paling lambat tanggal 10 bulan depan itu harus sudah disetor, harus sudah dibayar. Kemudian paling lambat tanggal 20 bulan depan itu harus sudah dilaporkan. Ini tarif pemotongannya. Untuk tadi dividen, bunga, royalti, hadiah, diingat aja ya, ini cuman ada 2 persentase atau 2 persentase yang digunakan dalam pemotongan PPh 23. Khusus untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah itu 15% dari jumlah bruto. Selain daripada itu 2% dari jumlah bruto diatur oleh pemerintah, Kementerian Keuangan. Dividen. Apa itu dividen? Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh oleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Jadi selain pemegang saham, dividen juga diterima oleh pemegang polis asuransi. Jika kalian punya asuransi, biasanya benefitnya itu akan kembali ke rekening kalian atau ke akun polis asuransi teman-teman. Pengertian sangat luas dalam bentuk apapun. Kemudian undang-undang pajak dapat menetapkan adanya dividen terselubung. Apa itu dividen terselubung? Yaitu pembayaran bunga pinjaman kepada pemegang saham yang melebihi kewajaran. Bagian laba yang dibayarkan kepada karyawan bukan dividen. Jadi kadang perusahaan itu memberikan JASPRO ya, jasa produksi kepada karyawan, itu bukan dividen. Jadi dividen itu memang bagian dari laba, tapi khusus diberikan kepada pemegang saham, bukan kepada karyawan. Selanjutnya beberapa bentuk dividen. Teman-teman bisa baca, itu ada sebagaimana penjelasan pada pasal 4 ayat 1.
Nah, dividen atau SHU atau pembagian laba. Di sini dicantumkan oleh anggota koperasi ya. Ini lebih kepada anggota koperasi. Dividennya ini, dividen yang anggota koperasi itu tidak dipotong PPh 23 dan adapun yang dipotong dividen yang diterima oleh orang pribadi namun itu bersifat final. Jadi meskipun ada dipotong dan dikenakan PPh, dikenakan pajak penghasilan final. Ini untuk dividen baik yang belum TBK ataupun yang sudah TBK namun sudah go public, itu telah dikenakan pengenaan PPh pasal 23. Teman-teman bisa baca jelas di sini. Bayar termasuk pengertian bunga. Jadi kadang ada denda, sanksi administrasi saat kita terlambat bayar itu termasuk dalam bunga. Bunga yang diperhitungkan dalam penjualan cicilan bukan termasuk bunga. Jadi kadang kan kita beli sesuatu terus nyicil, itu ada bunganya, itu tidak termasuk dalam bunga karena termasuk dalam bagian harga jual. Jadi teman-teman misalnya nih harga pokok beli mobil misalnya harga pokoknya 150 juta. Kemudian ada bunganya. Nah, bunganya itu tidak termasuk dalam bunga yang dihitung dipotong PPh ini karena bunga tersebut menjadi bagian dari harga jual. Nah, yang dipotong PPh 23 itu bunga antar pinjaman dari badan ke badan dan bunga dari badan ke pribadi. Itu yang terutang PPh 23. Jadi ada juga yang tidak kategorikan dalam PPh pasal 23 atau yang tidak dipotong juga ada bunga sewa guna usaha, bunga penghasilan yang dibayarkan kepada bank, kemudian bunga yang dibayarkan terutang kepada badan usaha. Jadi di sini itu bunga ini harus dipahami betul. Jadi tidak semua bunga yang timbul itu kemudian dikategorikan bahwa bunga merupakan objek pajak dari PPh pasal 23, tidak, karena bunga itu sendiri ada yang bersifat final, ada juga yang bukan objek pajak. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa yang dipotong PPh 23 adalah hanya bunga antar pinjaman dari badan ke badan dan dari badan ke orang pribadi, hanya itu. Selebihnya ada yang bersifat final. Yang bersifat final misalnya bunga pinjaman di bank. Nah, teman-teman bisa nanti yang bersifat final kita akan bahas pada pertemuan ke-7. Ini royalti. Royalti juga dipotong dari pendapatan bruto. Nah, ini buat hadiah. Hadiah itu ada 3 jenis ya. Hadiah itu ada berupa undian, lomba, penghargaan, sehubungan jasa, atau bukan objek pajak. Yang dikategorikan dalam PPh pasal 23 yaitu yang kedua tadi, lomba, penghargaan, sehubungan dengan jasa. Kalau undian itu masuknya final. Sedangkan bukan objek pajak diberikan ke semua pembeli konsumen akhir tanpa diundi. Jadi hadiahnya itu ya hadiah yang memang secara keseluruhan. Misalnya di akhir tahun memberikan hadiah atau bonus kepada karyawan, yaitu secara keseluruhan karyawan memperoleh, jadi tidak termasuk dalam objek pajak. Sewa. Ruang lingkup sewa. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa untuk dicarter untuk jangka waktu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum
dengan wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan 23. Jadi, sewa kendaraan milik perusahaan, persewaan mobil, ataupun sewa kendaraan angkutan umum juga termasuk sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disebut sektor. Itu semua sebagai pemotong pajak penghasilan 23. Pengertian sewa di sini maksudnya tidak terjadi pemindahan kepemilikan dalam jangka waktu tertentu ya. Kemudian pihak lain tidak ikut memakai atau menggunakan. Fee menggunakan satuan waktu tertentu. Nah, ini pengertian imbalan bruto jasa yang dibahas tadi yang kategori ke-6. Catering dan jasa konstruksi, sejumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan barang material. Terus jasa lainnya, jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberi jasa yang material, barang, atau yang dikenakan seluruh nilai kontrak. Pengertian jasa teknik itu dalam artian pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi berkenaan dengan pengalaman di bidang industri. Kemudian kalau jasa manajemen berbeda pengertian jasa teknik jelas. Jasa teknik kan sifat memberikan informasi, pelatihan sejenis dalam waktu yang pendek tanpa ikut menjadi bagian dari manajemen. Jasa teknik beda halnya dengan manajemen, itu ikut langsung dalam manajemen. Kemudian jasa maklon. Jasa maklon semua pemberian jasa dalam bentuk proses penyelesaian suatu barang tertentu. Ini mungkin agak asing ya terdengar jasa maklon. Cuman ini banyak prakteknya di dunia industri. Pengertian jasa maklon itu harus memenuhi di mana proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa, subkon namanya. Kemudian spesifikasi bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan penolong diproses sebagian atau seluruhnya dijadikan untuk pengguna jasa. Kemudian kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Ketiga-tiga ini harus dipenuhi dalam pengertian jasa maklon. Kalau event organizer itu kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan. Jadi kita sering dengarkan IO itu event organizer, dan jasanya pun di pajak. Teman-teman bisa baca jenis-jenis pajak pasal 23 ayat 1. Yang dikecualikan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi. Kemudian dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan penyertaan modal. Teman-teman nanti bisa baca ya jenis-jenis yang dikecualikan. Bunga obligasi juga, tapi ini udah dicabut sejak 2009. Ini contoh dari SSP, atau yang sebelah kiri ini namanya SPT. SPT ini yang kita laporkan, kemudian kita setor menggunakan SSP. Nah, ini bukti potong. Bukti potong ini harus ada. Thank you, terima kasih. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ya
diskusi aja kita atau sharing. Bisa jadi teman-teman itu ada pengetahuan atau pengalaman yang lebih dibandingkan dengan saya, jadi tidak usah sungkan, kita sama-sama belajar. Insya Allah jika ada masalah yang belum tentu kita ketahui, baik dari sisi teman-teman maupun dari sisi saya, kita sama-sama mencari solusi terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.